Kita mau belajar tentang auris externa. Nah, auris externa ini itu tuh dari mana sampai mana? Aku ceritain kamu ya. Auris apa? Sampai membran timpani. Sampai membran timpani. Oke. Nah, pertama ini kan ada ini ya. Apa namanya? Nama? Auricula atau pina ya. Nah, ini kan namanya daun telinga. Fungsinya itu buat apa? Buat menangkap suara, benar. Menangkap, dia bentuknya masih suara ya kalau di sini. Menangkap gelombang suara. Nah, dia ini tersusunnya tuh oleh apa? Apa? Jaringan apa aja? Fibrosa, apa lagi? Kartilagum. Terus kalau yang ini khusus ini apa? Adiposa. Ini namanya apa? Lobulus auricula. Oke, sekarang kalian tunjukin coba. Helix yang mana? Di luar sendiri nih. Yang mana? Helix yang mana? Ini. Ya, anti helix. Dalam. Mana sih ini ya, Mbak? Lihat ya. Mana anti helix yang mana? Ini. Yang ini ya. Terus habis itu tragus. Tragus pain bener. Itu anti tragus berarti yang mana? Seberangnya. Sini. Iya. Oke. Nah, jadi kalian udah tahu nih auricula tersusunnya oleh apa? Nah ini kalau biasanya buat tindik sih, karena dia jadi jaringan adiposa kan, jadi kayak lebih apa ya? Lebih gak berdarah gitu loh. Kecuali kalau misalnya ditindiknya sampai atas-atas, nah itu serem sih. Nah, terus ini Cina ini sendiri, auricula ini itu tuh ada musculi intrinsik sama ekstrinsiknya. Kalau musculi intrinsik itu fungsinya buat apa? Intrinsik. Itu kan dalam tuh. Fungsinya buat apa? Buat membentuk auricula itu tadi. Dia dibentuk oleh musculi intrinsiknya. Terus ada juga musculi ekstrinsiknya. Ekstrinsik tuh berarti kan di luar tuh. Jadi buat apa? Buat memposisikan si auricula. Nah, musculi intrinsik sama ekstrinsiknya ini tuh dia inervasinya tuh sama oleh nervus 7 itu apa? Facialis. Oke, benar. Terus, nah ini kalian paham maksudnya nggak? Gambar ini ada di roll kalian, guys. Jadi gini, inervasi dari auricula itu tuh kita bagi dua bagian besar. Ada yang profunda itu lebih dalam ya. Ada yang superficial. Kalau superficial kan berarti lebih atas ya. Nah, dari yang profunda itu tuh ada dua nih. Ada nervus vagus sama nervus facialis. Khusus profunda kalian ingat ini aja. Nah, udah tuh yang profunda. Sekarang kayak superficial itu kan luar ya. Nah, biar gampang, ini kan kok di gambar aslinya ini tuh kan ada area yang warna kuning, ada yang kayak warna kulit biasa kayak gitu ya. Nah, ini tak pindah jadi diagram yang sini. Jadi misalnya telinga ya, anggap aja lingkaran lah. Anggap aja ini telinga. Nah, itu tuh dia tuh aku bagi dua bagian besar, yang atas sama bawah dulu. Nah, bagian atas itu tak bagi jadi dua lagi. Jadi ada yang anterior, ada yang posterior. Posterior. Oke? Anterior itu ikut muka. Gitu. Nah, dari yang bagian bawah, dari yang inferior, kan aku nggak membagi jadi anterior posterior. Dia itu diinervasi oleh ini, nervus auricularis yang magnus. Oke? Di sini. Nah, sekarang dari yang superior, anterior. Ini ya. Yang warna kuning, berarti kan ini. Dia tuh diinervasi oleh nervus auriculotemporalis. Sini. Nah, sekarang yang belakang, atas belakang, postero superior itu diinervasi oleh nervus occipitalis yang minor. Nah, itu maksud gambarnya tuh kayak gitu. Sebenarnya ini tuh nice to know, nggak pernah tanyain juga, sampai blog klinis juga nggak tanya. Tapi kayak biar kalian paham maksud bacanya. Nah, kan tadi udah nih dari suara ditangkap oleh auricula. Nah, habis itu suaranya tuh disalurkannya ke mana? Disalurkan ke membrana timpani lewat apa? Itu
salurannya? Kanalis Oke, boleh. Nama lainnya apa? Tiang telinga itu nama lainnya apa? Meatus, Acousticus yang externus. Oke. Nah, dari meatus acousticus externus ini, dia itu kan ada dua bagian besar. Ada yang sepertiga luar. Sepertiga luar itu pars apa? Cartilaginea. Nih, loh ini kan makanya dinamain sepertiga luar pars cartilaginea karena di sini kan banyaknya tulang rawan nih. Terus 2/3 dalam namanya pars apa? Pars oseani karena dia banyaknya tulang keras ya. Nah, sepanjang meatus acousticus externus nih itu ada glandula apa? Ada glandula sebasea. Sebasea. Kalau saya cuma pars cartilaginea itu glandula apa? Ceruminata. Nah, itu fungsinya buat apa? Menghasilkan serumen, cairan serumen. Itu buat apa itu? Memperlambat pertumbuhan bakteri, pertumbuhan bakteri. Oke, boleh. Misalnya kayak kalian lagi kemah kayak gitu, habis itu kalian tidur di rumput, habis itu ada serangga. Nah itu sebenarnya itu bisa dijebak oleh glandula ceruminata itu tadi. Bukan glandula ya, cairan serumennya sih sebenarnya. Nanti kalau misalnya ada yang masuk, nanti kalian di semester 6 kalian belajar ekstraksi ya. Jadi kayak ngambil ya kayak gitu. Game sim apa sih? Terus lanjut ya. Oke. Tadi kan udah tuh suara ditangkap disalurkan oleh meatus acousticus externus. Dia bakal sampai ke membrana timpani. Nah, fungsinya membrana timpani ini ngapain? Mengubah suara menjadi getaran. Oke. Nah, kalian udah SL apa? HT. Udah pernah lihat membrana timpani belum? Udah. Oke, udah ya. Nah, membrana timpani itu kan ada 4 kuadran nih, kok berdasarkan gambar. Ada yang kuadran 1. Sekarang aku pinjam telinganya siapa ya? Terus kenapa? Ada korpus alien. Ada korpus aliennya. Sumpah. Enggak. Aliennya jalan-jalan. Enggak, Membangun peradaban. Ada peradaban. Enggak. Cuma mau lihat ini daun telinga Mas ya. Nah, ini telinga kanan semua kan? Nah, sekarang kuadran satunya itu sebelah mana? Coba kamu sekalian tunjuk kuadran satu kira-kira sebelah mana? Saya ini ya, aku buat lingkaran. Ya, supra anterior berarti sekitaran mana? Ya, supra anterior depan ya, depan atas di sini. Nah, habis itu kuadran 2-nya berarti mana? Anterior. Ya, bawah. Dia bawah. Cuman kuadran 1 di sini kan. Habis itu turun kuadran 2. Nah, habis itu kuadran 3-nya kemana? Ke belakang. Posterior, belakang ya. Habis itu kuadran 4-nya naik. Nah, kan kalau on off light itu kalian bilangnya di angka jam 54 atau 78. Nah, sekarang gini, ini kan telinga kanannya dia. Kalau kayak gini berarti kan off light-nya dia di angka berapa? Harusnya 5. Angka 5 ya. Bener nggak? Kok agak bingung. 5. On off light kan? Iya. 5 kan? 5. Kenapa kok 5? Coba kok dibalik. Sekarang telinga kirimu. On off light-nya angka berapa? 7 atau 8? Bener. Kok bisa? Iya nggak sih? Bener nggak sih? Iya bener. Pilih. Gini. Kalian tentuin dulu itu telinga kanan atau telinga kiri. Saya gini Kan mirror nggak sih? Iya, di mirror. Kita udah tahu ya, ini telinga kanan. Telinga kanan cari aja antero inferiornya tuh mana. Kok yang antero inferior tuh pasti kuadran 2 dan itu pasti kon offline. Nah, cuma kalau misalnya aku lihat telinga kanannya dia. Kayak gini berarti kan dia ada di sini kan kuadran 2-nya jam 5. Iya kan jam 5. Coba kalau telinga kiri. Kalau kayak gini, kon offline-nya dia kan antero inferiornya dia kan sebelah sini. Iya. Berarti di sini apa? 7 gitu. Setengah 8. Oke. Terus itu kan tadi kon offline-nya di kuadran 2. Nah, terus habis itu di kuadran 3 bilangnya itu ini. Biasanya dilakukan miring otot. Nah, jadi itu gini. Mana ya gambarnya? Tak cariin gambarnya. Bentar. Ini pegang sih biar ada. Supaya nggak boleh karena ada nervus. Ini pegang. Apa? Ya nggak boleh karena ada nervus itu 4 di sini. Nah, nih. Kalian kalau di SL normalnya
membrana timpani itu kan kayak gini ya. Nah, normalnya tuh kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian pernah dengar otitis nggak? Otitis itu apa? Radang pada membran. Nggak mesti sih. Pokoknya radang pada telinga. Otitis itu kan ada yang eksternal, ada yang media. Media sendiri tuh ada yang otitis media akut, efusi, supuratif, kronis dan teman-temannya. Pokoknya banyak jenisnya. Nah, kalau misalnya otitisnya itu di auris eksternal, berarti itu namanya otitis eksternal. Nah, biasanya itu kalian pernah ragus pain? Benar. Swimming ear. Nah, jadi tuh biasanya tuh khasnya tuh ada tragus pain. Jadi tragusnya kalau ditekan tuh sakit. Itu biasanya kalau otitis eksternal. Nah, habis itu kalau eksternal berarti auris eksternal. Nah, kalau misalnya otitisnya ada di auris media. Auris media itu kan batasnya membrana timpani ke dalam kan. Nah, saya membrana timpani. Ini tuh ada pusnya. Nah, pusnya tuh saking banyaknya karena dia udah radang banget. Dia tuh kayak bisa sampai mendesak si membrana timpani. Jadi bentuknya tuh kayak bulging gitu loh. Bulging tuh kayak gini nih, kelihatan nggak? Kayak membrana timpaninya tuh kayak gendut gitu loh. Tapi itu masih intact nggak, Mbak? Nah, ini masih intak. Nah, kalau misalnya kayak anggap aja gini, pusnya makin banyak tuh, kan makin kedesek ya. Kayak balon kalian isi air, tapi kayak makin lama balonnya makin gede, bisa pecahan. Pecahnya kayak pecah sewaktu-waktu, kayak pecahnya bisa ngasal juga tempatnya. Nah, padahal kalau di sini di kuadran 4 itu tuh ada korda timpani nervus 7. Nah, kalau misalnya nanti apa ya? Kan ada struktur-struktur yang penting juga gitu. Kalau misalnya nanti dia pecahnya di tempat yang penting, itu kan malah serem kan. Makanya dilakukan miringotomi. Miringotomi itu maksudnya ini tuh membrana timpaninya tuh kayak disayat gitu loh. Apa ya, kayak dibolongi biar pusnya tuh keluar. Jadi kayak sengaja kita pecah biar pecahnya tuh nggak ngasal gitu loh. Nah, makanya dilakukannya miringotominya tuh di kuadran 3 karena itu lokasinya lebih aman gitu maksudnya, guys. Terus lanjut, oh ya, membrana timpani itu kan ada pars tensa sama pars flaccida. Itu maksudnya apa? Pars tensa itu gimana? Tensa tuh lebih tebal ya, lebih kencang. Sedangkan kalau pars flaccid itu yang lebih tipis. Nah, biasanya kalau miringotominya tuh sengaja dilakuinnya di pars tensanya biar nggak perforasinya tuh di pars flaccidnya. Pokoknya jangan sampai pars flacid itu perforasi. Dah, kalian mau tanya nggak? Ada. Tapi nanti dia bakal seumur hidupnya dia bakal. Nah, itu tuh tergantung. Aku pernah baca itu bisa kayak jadi intak lagi. Ada yang kalau dia udah kronis itu nggak bisa balik lagi. Jadi tergantung. Jadi ada otitis media atau efusi dan itu udah perforasi. Jadi itu pusnya tuh bisa sampai keluar loh. Dari media keluar sampai keluar. Nah, itu tergantung sebenarnya. Bawahnya sekali dipercaya nanti dia bisa nutup sendiri. Ada yang bisa nih, Ada yang nggak bisa. Iya. Mbak, ini matanya emang segede ini, Mbak? Mata sapi. Oh, asli sapi. Mata sapi. Ya, masa mata kalian segede ini enggak kan? Ini mata sapi ini. Jadi itu ada preparat yang kayak matanya tuh kayak dipotong kayak gini. Pokoknya dari lapisan dalamnya tuh kelihatan. Habis itu lapisan dalamnya tuh kelihatan kayak hologram gitu loh, kayak pelangi-pelangi gitu. Ya, tapi kok nggak dikeluarin ya? Telur mata sapi. Mbak mau tanya, kalau gendang telinga tuh membran timpani. Apa? Kalau tapi kan dia kan fungsinya buat ini kan merubah jadi getaran. Nah, kalau misalnya dia nggak intak nih, let's say dia sobek, tapi kita masih bisa mendengar. Nah, itu kalian pernah dengar tuli konduksi, Iya. sensori? Iya. Nah, itu nanti Lateralisasi jatuhnya, gitu. iya, jatuhnya nanti tuli konduksi karena kan dia getarannya kan nggak maksimal kan, karena harusnya kan intak itu kan dia bisa menggetarkan osikula auditifnya itu lebih baik gitu loh. Sedangkan nggak bisa dia ulur, jadi kan nanti getarannya itu jadi nggak maksimal, getaran sampai osikula auditifnya juga nggak maksimal. Kayak ada SL ini kan? Ada. Itu cara ngobatinnya gimana? Jujur aku juga nggak tahu. Itu kayaknya salah itu membran
Aku nggak tahu, belum baca juga. Nah itu bisa, setauku bisa. Tapi alat bantu dengar itu kan ada yang kayak implant cochlea, ada yang apa ya? Pokoknya aku lupa jenisnya. Tapi mungkin bisa sih. Nah ya.